Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Zaki Ahmad ya. Kali ini saya tidak akan cover lagu, dan kali ini saya juga tidak akan membahas tentang kuliner serta jalan-jalan ataupun yang lain. Dan kali ini saya akan membahas tentang tips bagaimana cara usaha ya, bagi teman-teman yang ingin mulai usaha ya, di bidang apapun dan di bidang apa, pokoknya di bidang apapun usahanya itu. Nah, ini ada beberapa tips-tips yang bisa kalian simak ya, makanya ikuti terus video ini ya guys. Nah, tentu saja referensinya dari pengalaman saya sendiri dan juga saya ambil dari pengalaman teman-teman ya, saya rangkum dan saya ringkes ya. Nah, kiat yang pertama adalah kita harus mempunyai niat seperti apa untuk kita akan usaha ya guys. Nah, kalau tidak ada niat ya percuma guys, kita ingin mewujudkan angan-angan dan usaha kita kalau kita nggak punya niat sama aja guys, itu sama juga bohong ya. Yang pertama niat, nah, itu niat paling penting itu guys. Nah, yang kedua guys, kita harus mempunyai analisis usaha ya guys. Nah, dimana analisis usaha itu bisa memperhitungkan dan mempertimbangkan seperti apa kebutuhan usaha kita, seperti apa operasional kita, seperti apa nanti keuntungan dari usaha kita guys. Nah, itu perlu kita kaji dan perlu kita pelajari guys, seperti apa usaha yang ingin kita kembangkan dan seperti apa usaha yang ingin kita mulai guys. Nah, seperti itu guys. Selain itu, selain kita juga mengenal analisis usaha, kita juga harus detail guys, melihat pertimbangan berapa modal kita, berapa biaya operasionalnya yang kita butuhkan, serta seperti apa produk yang dihasilkan dan berapa keuntungan dari hasil usaha kita guys. Nah, seperti itu guys, itu untuk memantau bahwa kita mempunyai planning dan mempunyai rencana untuk usaha kita guys ya. Untuk tips yang ketiga, kita harus fokus menjalankan bisnis kita guys. Fokus berarti kita harus benar-benar menjalankan usaha itu, kita tidak nyambi guys, istilahnya itu bukan sampingan dan bukan untuk lalu lalang lah. Pokoknya itu usaha yang kita jalanin harus serius ya guys. Itu kalau benar-benar kita usaha ya guys, ini tidak untuk skala main-main guys. Nah, kita usaha dengan sebuah usaha itu aja guys, kita harus fokus dan satu usaha dulu kita coba guys. Nah, yang tips keempat guys, itu kita harus promosi guys. Nah, gimana tidak guys, untuk kita harus mengenalkan produk kita kepada orang dan produk kita harus dibeli orang, itu kita harus promosi guys ya. Seperti percuma aja guys kalau kita mempunyai emas tapi ditimbun dalam tanah sedalam 100 meter bahkan lebih guys. Nah, siapa yang lihat? Nggak ada kan, impossible lah, siapa yang lihat? Nggak ada, nggak mungkin lihat. Nah, seperti produk kita guys, hasil produk kita kalau kita promosikan, istilahnya kita lihatkan dan kita tawarkan ke orang. Nah, itu untuk mengenalkan produk kita kepada orang lain, apalagi orang yang membutuhkan dan tepat sasaran. Nah, itu insya Allah produk kita akan dibeli guys ya. Percuma saja guys, sebagus apapun, ingat guys, sebagus apapun produk Anda yang Anda buat tapi tidak dipromosikan atau tidak dipublikasikan ke orang lain, percuma guys. Itu sama aja bohong guys, sama aja emas di dalam karung yang terkubur ya guys. Itu sama aja guys. Nah, promosi itu penting guys, bisa melalui pertama media online ya, yang sekarang ini di masa-masa pandemi ini sangat cocok sekali bagi Anda yang promosi di bidang online, sangat cocok sekali. Sekarang kan banyak sekali guys, Facebook juga ada, sekarang Twitter ada, Instagram juga ada, YouTube juga ada. Nah, itu media promosi yang sangat-sangat murah ya guys ya. Juga ada yang berbayar, tentunya bila berbayar juga bisa memperhitungkan berapa ongkos untuk promosi ya guys. Nah, itu jika promosi Anda sudah jalan guys, nanti seperti itu guys. Tips yang kelima, kita harus siap menghadapi kemungkinan terburuk dalam usaha kita ya guys ya. Nah, sebelum kita menghadapi kemungkinan terburuk, nah makanya guys, kita harus melihat, paling tidak jika kita ingin usaha misalnya perikanan ya, nah kita harus melihat dan mensurvei, paling tidak kita harus tanya 3 orang yang pernah menjalani usaha perikanan guys. Misalnya di sana, Pak, di tempat jenengan, di tempat Bapak itu usahanya kok bisa jalan, bisa sukses, kiatnya seperti apa? Nah, itu minimal kita tanya 3 orang atau 3 usaha yang menjalankan di bidang itu guys. Kita juga bisa membandingkan
seberapa sukses dari teman-teman dari 3 usaha tadi, kita juga bisa membandingkan dan menilai dan mengambil ilmunya serta seperti apa kiat-kiat untuk menuju sukses guys. Nah, selain itu kita juga harus melihat 3 orang yang pernah gagal guys. Nah, ini 3 orang ini juga penting guys. 3 orang kita melihat 3 orang sukses yang pernah menjalankan bisnis tersebut, dan kita juga harus melihat 3 orang gagal yang pernah menjalankan usaha tersebut. Nah, gunanya untuk apa guys? Nah, itu tujuannya 3 orang sukses, kita ingin mencari ilmunya dan bisa membandingkan seperti apa. Nah, mungkin bisa kita terapkan konsep usaha tersebut di usaha kita. Nah, seperti itu guys, kita mengambil contoh 3 orang yang pernah sukses ya. Nah, ini juga kita bisa bandingkan guys, ini seberapa usaha mereka, seperti apa sih kiat-kiat usaha yang membuat mereka sukses ya. Ini minimal ada 3, kita survei dan kita minimal survei dan kita membandingkan 3 orang yang sukses ini ya guys ya, seperti apa. Mungkin bisa kita ambil ilmunya dan kita terapkan di usaha kita ya guys ya. Dan kita juga membandingkan 3 orang yang gagal yang pernah menjalani usaha seperti kita, ya guys ya, seperti kita. Seperti ini guys, guru terbaik adalah pengalaman. Dengan pengalaman itu kita jangan sampai kita mengalami sendiri ya guys, pengalaman kegagalan itu. Nah, dari pengalaman itu kita dapat melihat dan mengambil usaha dari pengalaman orang lain guys. Itu kita bisa timbangkan, kita bisa mempertimbangkan bahwa usaha itu seperti ini, 3 orang gagal, kegagalannya seperti apa. Nah, kita selidiki guys. Jangan sampai kita meniru dan kita ikuti 3 orang yang pernah gagal ya guys. Nah, ini kita lihat kelemahannya seperti apa, seperti itu guys. Nanti kita bandingkan dan harus kita hindari ya guys, agar kita juga tidak sampai menjadi 3 orang yang gagal ini, yang pernah gagal nih, seperti ini, jangan sampai ya guys ya. Nah, yang terakhir adalah berdoa. Ini sangat penting sekali guys, karena senjata orang beriman adalah berdoa. Nah, itu guys, itu yang paling penting ini guys, selain usaha yaitu berdoa, karena doa ini dapat mempengaruhi usaha kita ya guys ya. Ya, tergantung seberapa kita rajin berdoa dan seberapa rajin kita meminta, insya Allah dikasih petunjuk guys. Nah, seperti itu guys. Oke guys, mungkin seperti ini dulu informasi yang saya sampaikan. Jika banyak salah dan kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf ya guys ya. Ikuti terus konten-konten kami yang bermanfaat dan yang menghibur, serta pokoknya yang menarik lah guys, cocok buat siapa saja ya guys ya. Oke guys, mohon maaf bila banyak salah dan kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.